Ya, jadi manfaatin. Kalau kita nggak sibuk sama Allah, ya meski kerjaannya itu tiap hari ke warung, ke warung ngopi, ngerokok, selesai pulang. Sore pulang, malam datang lagi kan gitu. Karena nggak punya kesibukan sama Allah. Coba kalau orang-orang yang punya kesibukan sama Allah, mesti dia jarang keluar. Karena dirinya sibuk dengan Allah, dirinya sibuk menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung-hitung. Dalam satu hari banyakkan keluarnya ketemu orang apa ketemu Allah? Ketemu orang. Kalaupun nggak ketemu orang, kan lewat WA bisa. iPhone. Iya. Menyibukkan dirilah, sibukkanlah diri kita semampu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti resikonya kita terasing, tidak ketemu dengan manusia, jarang ngobrol. Ya. Ai tegese ayat miman orang istagnasa senang bistighali dengan menyibukkan taatillah, yaitu taat kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Sara, maka jadi mustauhishan, ia terasing anin nasi, dari manusia. Penting ya, namanya khalwat, menyendiri. Makanya kalau punya rumah gede, bikin ruangan satu ya untuk menyendiri, entah di malam hari, entah di siang hari. Sudah bikin satu ruangan tertutup untuk menyendirinya kita. Seperti Rasulullah SAW menyendiri di gua Hiro. Nah kita bikinlah, rumah kita gede nih, bikinlah berapa kali berapa itu untuk kita duduk atau untuk kita pas tidur gitu berbaring. Nah udah. Ya walaupun hanya sebulan sekali khalwatnya, dan paling tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam kesendirian. Jangan pas rame-rame kita kayak seakan-akan dekat dengan Allah. Ya enggak. Usahakan ketika kita sendiri, ya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ya, jarang-jarang bergaul sama manusia. Apalagi manusianya nggak penderas, repot. Kalau kitanya kuat, kan kita ke bawah-bawah ya. Anak muda ini cari pergaulan yang bagus. Khawatirnya kalau kita nggak kuat, kan kita bisa kepengaruh. Ya, makanya carilah pergaulan yang bagus-bagus. Insya Allah sesuatu yang bagus itu akan nempel ke dalam diri kita. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu nggak dapat makanan. Wal maqalatu salisatu, adapun maqalah yang ketiga, wal ishruna dan 20, jadinya 23. Qila dikatakan harakatu pergerakan. Qila dikatakan harakatu utai pergerakan, adapun pergerakan at-ta'ati ta'at itu dalilul ma'rifati, tanda-tandanya orang yang mengenal Allah. Jadi kalau orang rajin ibadah, rajin sholat sunnah, rajin mengaji, rajin berzikir kepada Allah, itu tanda-tandanya orang itu ma'rifat, mengenal kepada Tuhannya. Kalau orang sudah mengenal Tuhannya, maka pergerakannya selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, baik lisannya maupun pikirannya, juga perbuatannya. Makanya sibukkan diri kita dengan berbuat sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lisannya berkata-kata baik atau berzikir kepada Allah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Perbuatannya juga demikian agar pikiran kita menjadi jernih. Kamu biar nggak pusing ya. Jangan tidur dulu. Papa tidur. Sandi. Ya. Apa Sandi?
Ya. Nah, tanda kalau orang rajin berzikir, rajin ngaji, rajin sholat, rajin apa saja segala sesuatu kebaikan yang sifatnya ibadah, artinya dia mengenal bahwa Allah itu maha didekat, maha besar untuk bisa didekati oleh kita, maha segala-galanya, agar menjadi tumpuan hidup manusia, menjadi petunjuk. Sekarang kalau orang nggak taat, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak sedekah, nggak berbuat baik, kan nggak ada petunjuk. Ini orang taat sama Allah, ini orang kenal sama Allah apa enggak sih? Kan gitu ya. Kalau saya kenal sama Pak Suhada, saya akan bercerita Pak Suhada itu rumahnya di sini, alamatnya di sini, orangnya tingginya sekian, kegiatannya sehari-hari sekian. Itu namanya mengenal. Sebab apa? Sebab saya sering menemui Pak Suhada. Nah sekarang bagaimana kita menemui Allah? Ya dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi dalil, menjadi petunjuk bahwa kita ini mengenal Tuhan kita. Kama sebagaimana anna sesungguhnya harakata utawi pergerakan al-jismi jasad itu dalilun hayati menjadi petunjuk bahwa orang itu hidup. Kalau orang hidup itu pasti tandanya bergerak, dia berjalan, dia berbicara, dia bertemu dengan orang, artinya orang itu jasadnya hidup. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah bergerak sama sekali, maka disebutnya mati. Kita diam aja dulu, nggak ngapa-ngapain, sama aja seperti orang mati. Karena tanda sebuah kehidupan seorang manusia adalah adanya pergerakan dalam kehidupan. Dia berjalan, dia berlari, dia bicara, ya terus. Semakin ia bergerak jasadnya, maka semakin sehat. Begitu juga semakin engkau dekatkan hatimu kepada Allah, maka semakin tinggi pula hatimu di hadapan Allah. Dengan cara apa? Ya kita bertaat kepada Allah. Wal makna dan adapun maknanya anna sesungguhnya ityanal abdi perbuatan apa? Perbuatan keseharian al-abdi seorang hamba at-ta'ata ing ta'at lillahi kepada Allah Ta'ala kang maha luhur alamatun iku jadi alamat ala ma'rifatihi atas mengenalnya siman lillahi kepada Allah. Jadi menjadi suatu petunjuk ketika kita taatnya benar-benar kepada Allah, menjadikan alamat bahwa kita mengenal Allah. Fa idza kasurat at-ta'atu fa idza munqanalikone, maka apabila kasurat banyak at-ta'atu apa ta'at, kasurat maka banyak apa al-ma'rifatu mengenal Allahnya. Semakin tinggi taatnya kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula kemakrifatan kita, kemengenalan kita kepada Allah. Wa idza qallat, dan apabila sedikit taat kita, qallat maka sedikit pula kemengenalan kita kepada Allah. Li'anna dhahira, karena sungguhnya zahir, mir'atul batin itu cerminan dari batinnya. Ya, kita pengen mengenal Allah jauh tapi ibadahnya pendek. Kita mengenal Allah secara luas tapi ibadahnya sempit. Ya bagaimana mau mengenal Allah dengan banyak ibadahnya aja sedikit-sedikit. Ya Allah juga perkenalkan dirinya sedikit pun. Kalau engkau perbanyak untuk mengenal Allah dengan segala cara,
ibadah, ya zikir, ya baca Quran, kau rajin istiqomah itu semua, maka Allah berikan sesuatu sehingga engkau mengenal Allah. Jadi jangan berharap besar ketika kita tidak ada kesungguhan untuk dekat kepada Allah. Jangan berharap untuk mengenal Allah kalau kita tidak ada jalan ataupun usaha ataupun ikhtiar untuk dekat kepada Allah. Ya, ini. Jadi lakukan syariatnya. Insya Allah kalau kita ridho, kita ikhlas, insya Allah Allah berikan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi anak muda ya, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak istighfar, ya, belajar ngaji. Ada yang bisa ngaji Quran, belajar, gak apa-apa. Walaupun nantinya nggak jadi ustadz juga nggak apa-apa. Yang penting bisa ngaji. Nanti kalau punya anak kan yang ngajarin bapak, bukan orang lain. Ya, kalau mau lebih lagi anaknya biar pinter ngaji, jadi pesantren ini kan buat modal kita sebagai orang tua kelak. Wal maqalatu rabi'atu wal 'ishruna, adapun maqalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Aslu utawi asalnya. Aslu utawi asalnya. Utawi tahu Pak? Pak Haji Utawi tahu? Utawi itu bahasa Jawa Pak. Utawi itu bahasa Jawa Pak Haji. Aslu adapun, itu artinya. Aslu adapun jami'il khotoya, semua keburukan, semua kesalahan, semua sumber bencana itu hubbud dunya, karena ia cinta kepada dunia. Ya. Kalau orang hancur, orang berantakan kehidupnya, orang banyak melakukan kesalahan, aslinya satu sebab apa? Terlalu cinta kepada dunia. Ya, dunia itu apa? Apa dunia? Kesehatan, dunia. Jabatan, dunia. Harta, dunia. Istri cantik, dunia. Pokoknya yang kelihatan mata kita itu dunia. Kalau kita cinta kepada apa yang kita lihat, maka yakinlah kedepannya kita akan banyak melakukan kesalahan. Orang ribut tuh di TV-TV itu pada ribut kan gara-gara urusan duit. Nah, duit bagian dari dunia. Ya. Pejabat-pejabat tuh di DPR pada saling lempar-lemparan bangku gara-gara apa? Urusan dunia. Nggak ada orang yang ribut-ribut gara-gara urusan Allah, itu nggak ada. Sampai timpuk-timpukan tuh nggak ada. Mesti urusan dunia. Apa itu? Kekuasaan. Ya, gara-gara kekuasaan orang berantem. Nah, ngomongnya Allahu Akbar apa segala macam. Tapi sering sambil nimpukin orang. Ya. Gak ada, kalau urusan Allah itu gak bakal ribut. Gak ada sejarahnya ribut-ribut itu karena urusan Allah itu gak ada. Mesti karena urusan dunia, mesti itu. Gak mungkin. Masa Allah kok diributin? Allah gak diributin, gak usah diributin kalau Allah. Gak perlu. Karena yang diributkan adalah kekuasaan. Yang diributkan adalah uang. Orang kan gara-gara uang 5.000 kan bisa jadi marah, kemudian dendam. Setelah dendam kemudian menjadi pembunuh. Cuman gara-gara uang 5.000. Ya, semua karena dunia. Jangan cinta kepada dunia. Kalaupun Allah berikan kita karunia kelebihan urusan dunia atau jabatannya, anggap aja itu adalah karunia dari Allah. Maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Wahia, yaitu ma perkara zada yang menambah anil hajati dari kebutuhannya. Jadi hartanya itu terus berlimpah, jabatannya terus naik,
Ya itu namanya orang yang hubbutunya terus nggak ada puasnya, dia selalu mengejar. Wa aslu, dan adapun asalnya jami'il fitani, semua fitnah, semua ujian, man'ul usri wa zakati, man'u, menahan al usri daripada 10% zakat. Ya. Zakat apa saja? Wa zakati, dan zakat. Makanya orang yang seringkali ujiannya banyak banget, susah, mungkin zakatnya kurang, mungkin perusahaannya kolek, mungkin zakatnya, wah kerjaan kita tiba-tiba hancur, mungkin zakatnya. Ya, jadi jangan salahkan perusahaan, jangan salahkan rekan bisnisnya. Mungkin ketika kita dapat keuntungan besar, zakatnya kurang. Makanya tunaikanlah zakat. Pada keumumannya sih gitu, pada keumumannya itu. Maka jangan tinggalkan zakat. Yang punya uang banyak, zakatin. Ya zakat mal, ya zakat fitrah, ya zakat penghasilan, ya zakat perusahaan. Insya Allah Allah mudahkan, jalannya Allah lancarkan. Karena sesuatu kesulitan itu biasanya timbul dari kita tidak mengeluarkan zakat, menahan-nahan untuk mengeluarkan zakat. Kalau bertani, kalau pemono pulang kampung pengen taninya lancar, bilangin zakat 10% dari hasil panennya. Padi hasilnya berapa? Zakatin 10%. Insya Allah lancar padinya. Orang-orang pada acak-acakan misalkan sawahnya, kita tidak acak-acakan. Karena sudah mengeluarkan zakat. Insya Allah ya. Keumumannya itu terjadi seperti itu. Rajin-rajin berzakat. Makanya setiap ada kata sholat pasti ada kata zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Setiap engkau telah mendirikan sholat, mesti harus mengeluarkan zakat. Ya. Mudah-mudahan kita dikuatkan. Wa hadza min afil ami ala alal khossi, wallahu a'lam bishawab. Bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui, kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya agar selalu mengingat Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan suka. Juga kita doakan kepada kedua orang tua kita, orang-orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah mendahului kita, kepada sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit saat ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah berikan kesabaran, Allah jadikan penyakit-penyakitnya itu sebagai pemupus dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan anak cucu kita kalau dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak dipertemukan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Juga kepada saudara-saudara kita, baik dalam usaha maupun pekerjaan, diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan dalam meraih rezekinya. Dan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kita doakan semoga kebaikannya menjadi ladang amal yang begitu luas, dibalas yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyah wa ada kulli niyatin salihah
إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagi yang bawa HP harap disiadat, tentukan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى حبيب وشفيع مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله يمين ومتي وفني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وأهل كل وصف كل. سبحان الله بلا يزم وبلا حال ومن تناسنا من يوم الدين. سبحان حظ نبي الله صلى الله عليه وسلم. سبحان حظ نبي الله خير عليه وسلم. سبحان جاب الملك. سبحان حظ سيدنا نقبل الحكيم. سبحان حظ سيد جبريل وسلم النصر والنصر عليه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الأرواح سادتنا ووالدنا وأئمتنا ببر وعمر وعثمان وعلي ولبقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان أرواح سيدي حباب فاطمة سرى أصحاب وقايا الكبرى سيدي حباب عائشة رضي الله عنها والسيد المحسن والحسن حمزة والعباس بن عبد الله بن عباس سبحان أرواح كافة لبيت الغالي أحمد يحتمية وجميع آل بيت الرسل وحباب رسول وذرية الرسل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان أرواح سيدنا وعلي سيدنا العابد وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق والسيد الإمام موسى الكاظم والسيد إمام الأمري والسيد محمد النجم والسيد المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى والسيد عبد الله وسيدنا محمد علي وسيدنا علي بن محمد وسيدنا علي بن قاسم والسيدنا محمد صاحب المدن وسيدنا الأنسان الأعظم بن محمد علي بعلوي وعلى جميع آل أبي علوي وصوصا إلى قلب الرجال وغسل العباد الحبيب عبد الله بن الحدث صاحب الحداد وخصوصا إلى قلب الأنباز الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبد صاحب رد العبد خصوصا إلى شاعر ورضوانه وفضل إلى الله وإلى رجته في الجنة والفضل بأصل المنبرهم وعلمهم ونفهم في الدين والدنيا والآخرة. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان أرواح الأولياء أئمة المجتهدين في الدين وعلى بين من القرآن المخلصين وأهل التفسير والمحادث وسائر السنة الصوفية المحققين. سبحان أرواح كل ولي وليد ومسلم المنشد وشريك بنا وغالب. سبحان أرواح أهل السلسلة القادرية ونقصبنية وجميع أهل الدلوق خصوصا ابن كتب العالمين وغاش الأعظم سيد الشيخ عبد القادر الجليل في البغدادي قدس سرعه والسلسلة القاسم البغدادي وسيد عبد القرقي وسيد سر الزوقات وسيد حبيبنا جميع وسيد حسن البصري وسيد جعفر الصادق وسيد كل همدني وسيد يزيد المصطفى وسيد هاول القسمني وحضرة إمام رباني وسيد المكرم كجعفر المبارك بن محمد وسيدنا المكرم كجعفر صاحب وقد جعل من كجعفر المبارك رضي الله عنهم وفضلهم وفرائهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدر واحد يهدنا من شركنا وبدار. سبحان الرحيم سيد الزبرقدي بلند بنبرسي سيد ولكم لا ترى ولا رجع الشيء الذي يقول يدين شيء صدق ما كان يا من شربيات وصل يد سلام كريم سلام موريا سلام قدوس سلام بسلام برام سلام يسلم سلام الملك إبراهيم لدن بدر أجد مكسر. سبحان الرحيم سيد من بركة كرم جمال القرون وجن سيد الله سلام عليكم ورحمة الله
Siang Tuhan meneruskan sambil belum syukur yang kurang senang fi berbas. Segi yang belum gaji yang belum cukup kanan kedua jabar yang benten. Sembilan wahai bagai bagai bantuan basi masyarakat jumpa kiatim gaji yang belum wahai jumpa kiatimon. Yesus karena di dari jawa timur gaji lebih mana kiatimon. Gaji yang belum hadir yang belum basura kiatim belum soleh sendiri basura kiatimur basura basura kiatimon. Sayyid Abdul Rahman Ajar Raja Sopa Surah Timur Zubair Wahai Gajah Syari Gajah Wali Gajah Wali Syafa Gajah Bintang Gajah Bagaran Bugar Gajah Bintang Konsulan Gajah 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 Zubair Wahai Bibong Maran Hafi Gajah Gajah Haifu Gajah Basara Jarak Sebarang Ahmad Basir Jikulah Kudus Babir Simbang Bulan Pekalangan Sesuri Ganjuk Jati Pun Gajah Abdullah Sekiakan Kana Balap Jati Sari Ganjuk Jati Masya Allah Masyidudah Ganjuk Jati Mun Gaya Nabzari Caruban Jalimun Zulmedar Wahai Wahudahim Gaji Warzuki Gaji Warzuki Abdurrahim Nusrihun Gaji Wasikir Bagang Cirebon Babu Idram Senang Cirebon Babu Bayi Idram Cirebon Babi Senang Cirebon Bagi Hasan Gajah Cirebon Sebaidillah Cirebon Sebelum Santi Cirebon Yunus bin Nasir Cirebon Sedan Haikari Zabu Syarafan Syarifah Mudaim Gunung Kadij Bagi Raja Geram Wadara dan Walangsung Santalun Cirebon Prabukian Santan Gorogarun Syabdun Iman Pangeran Boros Pada Panjaru Ciamis Bebohidin Bemijan Sumedar Wahai Sultan Maulana Hasan Rin Bandan Syekh Maulana Yusuf Bandan Sultan Dirza Bandan Syekh Muhammad bin Umar Al-Arabi Syekh Abdul Karim Al-Bandani Syekh Ahmad Khadir Sampai Syekh Abdul Gabban Syekh Muhammad Rashad Syekh Abdul Banjari Ya Muhammad Zaini Ya Abdul Karim Al-Dhamruzan Ya Abdul Karim Al-Dhamruzan Selatan Bangaran Al-Dhamruzan Palembang Ya Bangran Bantan Manusia Pulang Tamu Selatan Buaya Terai Bayakum Sumatera Barat Satu Kusan Zata Masan Qasim Baraba Jambi Gajra Quran Bijuan Jambi Gajra Yang Sang Gunung Sana Syekh Burhanuddin Bariyaman Zubair Ar-Wahid Syekh Muhammad Rayani Syekh Muhammad Sahib Syekh Muhammad Arif Syekh Nasr Al-Bayi Syekh Mutawar Kabupaten Pangeran Banten Syekh Muhammad Mansur Pangeran Banten Syekh Mansur Sikadun Syekh Jarin Banten Abu Ilim Yati Jadah Sari Pangeran Banten Mama Karim Pabrik Banten Abu Yasan Jaga Duri Sumu dan Jaga Duri Sumu Syekh Abdul Jawad Pingawan Koi Karubina Subhanallah Syekh Yam Syekh Al-Mughajir Syekh Yam Abdul Jawad Syekh Yam Syekh Yam Lebak Banten Bangkas Syekh Yam Marzuki Syekh Abdul Pabrik Banten Syekh Yam Abdul Gadi